Bapak Ibu jemaat sekalian, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, Shalom. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk bersekutu bersama-sama di rumah kita masing-masing. Hari ini adalah ibadah Hari Paskah ke-6, Minggu 17 Mei 2020 atau ibadah Rogate yang dilayani oleh Ibu Pendeta Telhalia dan didampingi oleh penetua dan diakon yang bertugas. Bapak Ibu jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kami sampaikan berita jemaat. Yang pertama, Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Sinar Kasih menyampaikan selamat atas pertambahan usia bagi anggota jemaat yang berulang tahun kelahiran, dan selamat berbahagia suami istri yang berulang tahun pernikahan di sepanjang minggu ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera Allah melimpah dalam kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dalam menjalani kehidupan dan rumah tangga yang diberkati Tuhan. Yang berikutnya, Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Sinar Kasih menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota jemaat yang sudah memberikan persembahan syukurnya di sepanjang minggu yang sudah kita lalui. Kiranya damai dan sejahtera dari Kristus Yesus senantiasa memberkati kita sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Salam. Hari ini kita bersama-sama memulai ibadah kita, dan untuk mengawalinya dan mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam ibadah minggu ini, jemaat, saudara-saudara, saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1 dan ayatnya yang kedua, Hari Minggu, Hari yang Mulia.
Roh Kudus, dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya kepada kamu. Dan kepada saudara juga. Saudara-saudara dipersilakan duduk kembali. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang bergeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama merendahkan diri kita. Kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Setelah kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, Allah dengan setia menyertai dan memberkati kita. Namun betapa banyaknya kita masih tidak mampu menuruti perintah-Nya. Karena itu marilah kita datang pada Dia untuk mengaku dosa dan kelemahan kita. Mari kita merenung ulang dan menyesali dosa di hadapan Tuhan dalam saat teduh. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa di sorga, sebab Engkaulah Allah yang telah mengampuni kami, yang telah membebaskan kami dari belenggu dosa. Kami menghampiri tahta-Mu yang kudus, sebab Engkaulah yang layak kami sembah
dan kepadamulah kami menerima pengampunan. Ampuni kami dan kasihanilah kami, dan tolonglah kami ya Tuhan, untuk melakukan apa yang baik dan benar menurut kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Oleh dan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Berita anugerah untuk kita sekalian. Saudara-saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kepada saudara-saudara yang sungguh percaya kepada Kristus, yakinlah bahwa dosamu telah diampuni. Bersukacitalah dan bersyukurlah kepada Tuhan yang sudah mengampuni dosamu. Kepadamu puji-pujian, bada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Saudara dipersilakan duduk kembali. Sekarang tiba saatnya bagi kita sekalian untuk bersama-sama membacakan Alkitab, di mana pembacaan Alkitab pada hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKE diambil dari kitab Mazmur pasal 66 ayat ke-8 hingga 20 dengan perikop nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku yang telah kuucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu dengan asap korban dari domba-domba jantan. Aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan
memeliharanya. Haleluya, haleluya, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita mengangkat satu pujian kita sebelum kita mempersiapkan diri kita untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 209, Kasih Setiamu. kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku megahkan di kau, kasih setiamu sungguh lebih baik. Ku puji Engkau, ku naikkan doa dalam namamu. Kasih setiamu lebih berharga dan lebih baik dari hidupku. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pemberitaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-21. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-21. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman. Ya Allah Bapa di surga, kami mempersiapkan diri hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja melalui pikiran, perkataan, dan tindakan kami. Sehingga kami dimampukan untuk melakukan apa yang baik dan benar seturut dengan firman-Mu. Urapi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga hati dan pikiran kami sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan yang adalah firman yang hidup. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah kepada kami melalui hamba-Mu, dan kami bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita membuka Alkitab Perjanjian Baru dari Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-21 dengan judul perikop Yesus menjadikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia.
Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Sampai di situ pembacaan Alkitab untuk kita sekalian. Tema khotbah kita pada hari ini, saya mengangkat judul, sesungguhnya Dia tidak pernah meninggalkan kita. Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Saya berharap dalam doa, kiranya saat ini hidup saudara-saudara dalam keadaan baik dan sehat selalu. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita manusia tanpa terkecuali pernah, bahkan mungkin atau sering merasa khawatir, cemas, takut, gelisah, putus asa, atau perasaan lainnya. Jika kita ditinggalkan oleh orang yang paling dicintai, disayangi, atau orang yang sangat penting dan sangat berarti dalam hidup kita. Secara psikis, kemungkinan berdampak pada ketidakmampuan untuk bertahan dan menjalani kehidupan di dunia ini, karena merasa kosong, hampa, dan sendirian. Saudara-saudara, perasaan yang sama juga pernah dialami oleh para murid-murid Tuhan. Ketika mereka mengetahui, karena diberitahukan oleh Yesus sendiri, bahwa Dia akan pergi. Para murid merasa gelisah, khawatir, dan takut akan ditinggalkan oleh Tuhan atau guru yang luar biasa. Karena selama ini pada waktu yang tepat, Sang Guru Agung, Tuhan yang berkuasa, mampu mengatasi setiap kecemasan, kekhawatiran, dan kegelisahan para murid-murid. Guru Agung, Tuhan Yesus, mampu membuat mujizat-mujizat. Sebagai seorang Guru Agung, Tuhan Yesus tentu mengetahui kegelisahan dan kekhawatiran para murid-muridnya. Sehingga Yesus berkata kepada para murid, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Saudara-saudara, penghiburan dalam bahasa Yunani yaitu parakletros. Dalam teks Injil Yohanes merupakan kata kerja dari parakaleo. Secara aktif berarti seseorang menyertai dan memperingatkan atau memberi semangat. Jadi penolong dan penghibur. Namun di dalam teks Injil Yohanes, parakletos yang lain dalam tanda kutip
atau seorang penolong yang lain, artinya Roh Kudus yang dikirim atau diutus oleh Allah di dalam namaku, merupakan satu kesatuan dengan diri Tuhan Yesus untuk menyertai para murid-muridnya. Saudara bisa baca di dalam ayat 26 dan bandingkan ayat 18. Di situ dikatakan, aku akan datang kembali kepadamu. Sehingga kemudian Yesus menyebutkan pada ayat yang ke-18 bahwa tidak akan pernah meninggalkan para muridnya sebagai yatim piatu. Dalam bahasa atau pengertian manusia, yaitu sama seperti seseorang yang tidak memiliki ayah ibu. Saudara-saudara, penting untuk kita garis bawahi dalam teks ini. Ada 2 persyaratan penting agar para murid tetap bertaut hati dan jiwa pada Tuhan Yesus. Sekalipun tidak ada lagi raga atau tubuhnya secara kasat mata. Persyaratan yang dikehendakinya adalah tetap dan selalu mengasihi Tuhan dan menuruti perintah atau kehendak-Nya. Pada ayat yang ke-15. Pertanyaan kita, mengapa? Mengapa mengasihi menjadi urutan pertama? Karena perasaan mengasihi memiliki atau merupakan sebuah kekuatan yang dahsyat dan luar biasa dalam membangun dan membentuk suatu hubungan yang abadi. Mengasihi membuat hati dan hidup bahagia jika berbalas, dan membuat terluka jika tidak terbalas atau dikhianati. Saudara, mengasihi yang dikehendaki Tuhan Yesus adalah mengasihi yang berbalas, merespon kasih-Nya yang terlebih dahulu sudah dibuktikannya dengan berkorban dan menyerahkan nyawanya mati di kayu salib bagi tebusan dosa kita. Dan syarat kedua adalah menuruti segala perintah-Nya. Menuruti segala perintah-Nya adalah merupakan suatu tindakan atas respon dari mengasihi yang sungguh-sungguh. Jika seseorang sungguh-sungguh mengasihi, maka akan nampak dari tindakan yang tidak bisa ditutup-tutupi. Baik itu terlihat dari sikap, perilaku, maupun perkataan. Jadi saudara, mengasihi dan melakukan perintah Tuhan merupakan kesatuan ibarat sebuah mata uang yang nampak atau bisa dilihat dari 2 sisi yang bernilai namun memiliki nilai yang sama. Dan tidak bisa dipisahkan karena sudah melekat dan menjadi satu dalam sebuah kesatuan yang utuh. Karena itu saudara-saudara, janji Tuhan dalam ayat yang ke-21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Refleksi untuk kita dalam teks ini mengajak kita pada masa pandemi COVID-19 ini. Kita terus dihibur dan dikuatkan akan janji Tuhan yang tidak pernah berubah dan yang sama sekali tidak pernah meninggalkan hidup kita. Tuhan, Ia ada dan terus ada di dalam kehidupan orang-orang percaya. Saat ini kita mengalami kegelisahan.
Mungkin saja kekhawatiran dan kegentaran akibat dampak dari pandemi COVID-19. Banyak orang mempertanyakan seperti apa ke depan hidup yang akan dijalani esok hari dan seterusnya. Secara organisasi gereja mulai gelisah dan khawatir karena pemasukan keuangan sudah berkurang. Bahkan di tempat pelayanan terpencil mungkin sudah tidak ada lagi pemasukan. Disebabkan ada kemungkinan banyak anggota jemaat mengalami kesulitan yang sama karena penghasilan mereka yang semakin kecil. Para aparatur sipil negara atau ASN gelisah dan gentar. Apakah negara mampu membayar gaji mereka seterusnya? Para medis gelisah dan gentar berhadapan dengan pasien karena takut tertular dan menularkan. Oleh sebab itu mereka melindungi diri dengan standar kesehatan yang memadai dalam merawat pasien. Para pejabat atau petinggi negara yang berhubungan dengan kebijakan negara merasa gelisah dan gentar karena dipertanyakan kemampuan mereka sebagai pemimpin dalam mengatasi masalah pandemi ini. Para pedagang maupun swasta gelisah dan gentar karena usaha mereka mulai mengalami kebangkrutan atau tidak dapat atau mendapat keuntungan dari hasil jerih lelahnya. Para petani, peternak mulai gelisah dan gentar untuk melanjutkan usaha karena harga bibit, pakan ternak dan lainnya tidak ada penurunan harga. Sementara mereka menjual hasil dengan harga murah karena daya beli masyarakat yang sudah berkurang. Saudara, para buruh dan pekerja upahan, mereka juga gelisah dan gentar karena banyak yang di PHK, mungkin termasuk mereka sendiri. Dan mereka kemudian menjadi pengangguran. Para ibu rumah tangga mulai menghitung secara ketat anggaran yang dikeluarkan untuk makanan sehari-hari. Para orang tua juga mulai gelisah dan gentar. Bagaimana masa depan anak-anak karena pendidikan formal yang diterima dirasakan tidak optimal. Saudara-saudara, anak-anak juga mulai gelisah karena rasa bosan. Mereka tidak bisa berinteraksi langsung dengan teman, bahkan sahabat. Dan kegentaran yang sama yang dialami dan dirasakan oleh semua orang adalah takut tertularnya atau dinyatakan positif COVID-19. Dan dihantui akan kematian yang cepat dan menyiksa. Bahkan jika meninggal, saudara, maka meninggal dalam kesunyian karena terbatasnya orang yang mengantar ke pemakaman. Dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, masih banyak lagi kekhawatiran, kegelisahan yang dirasakan dan yang dipertanyakan ke depan oleh setiap orang akibat dari pandemi COVID-19. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di tengah kegelisahan dan kegentaran ini, kita merenungkan apa yang sudah disampaikan di dalam teks kita tadi. Jelas sekali, Yesus, Tuhan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Seperti janjinya kepada para murid-muridnya, pun kepada kita yang percaya di zaman atau di saat ini. Bagaimana caranya, saudara, supaya Tuhan tetap diam dan kita meyakini bahwa Ia ada dalam kehidupan kita? Tentu, seperti apa yang dikatakannya kepada para muridnya, tetap percaya dan terus mengasihi dan melakukan kehendak-Nya. Sebab dengan demikian penolong yaitu Roh Kudus yang sudah dijanjikannya pasti akan diam di hati tiap-tiap orang percaya untuk menguatkan, menghibur dan berkarya melalui kehidupan kita.
Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, di masa pandemi COVID-19 ini, sebagai umat Tuhan kita diperintahkan untuk mengasihi Tuhan dan melakukan perintah-Nya. Dan sebagai warga negara yang baik, kita pun harus tetap hidup di dalam kasih-Nya dan menjalani aturan perintah seperti mengurangi aktivitas di luar rumah. Berinteraksi langsung dengan banyak orang itu kita kurangi, tetap diam di dalam rumah dan lain sebagainya. Saudara, harus kita ingat bahwa pemerintah adalah perpanjangan tangan Allah atau hamba Allah untuk menegakkan kebaikan. Saudara bisa baca dalam Roma pasal 13 ayat 4a. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita sungguh-sungguh melakukannya, melakukan kehendak Allah, maka perkataan Tuhan Yesus kepada para murid akan berlaku juga untuk kita saat ini. Bahwa Ia tidak akan pernah meninggalkan kita dan Ia tetap ada di tengah-tengah kehidupan kita dan tidak membiarkan kita seperti yatim piatu. Dan apa yang disampaikan juga oleh Yesus kepada para murid juga berlaku ketika Dia mengatakannya, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Selamat hari Minggu saudara-saudara. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Kita masuk dalam doa syafaat. Ya Allah Bapa di surga, kami datang menghampiri tatamu yang kudus seraya mengucap syukur dan berterima kasih. Karena begitu besar kasih kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami sekalian. Kami bersyukur di masa-masa sukar, di masa-masa sulit sekarang ini, yang dialami oleh banyak bangsa dan negara, bahkan umat manusia di muka bumi ini. Dampak dari pandemi COVID-19 yang begitu nyata dalam kehidupan kami sekalian. Kegelisahan, ketakutan, dan kegentaran seringkali menghantui pikiran bahkan hidup kami. Kami mempertanyakan akan masa depan kami. Kami mempertanyakan banyak hal, pekerjaan, usaha, rencana kami, pendidikan, bahkan apa yang sudah kami rancang, yang seharusnya kami lakukan, belum terwujud. Bapa di sorga, kami mohon Tuhan, di masa-masa sukar saat ini, di masa pandemi COVID-19 ini, kami dikuatkan, dimampukan oleh Tuhan. Bahwa sesungguhnya Tuhan tetap ada dan terus ada. Bahkan kami diyakinkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Seperti janji-Mu kepada para murid, demikianlah itu berlaku atas hidup kami. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan atas keluarga dan rumah tangga kami masing-masing. Dimanapun kami berada, Engkau memberkati keluarga anak-anak kami dalam setiap kehidupan mereka. Dalam pendidikan mereka, Engkau memberikan roh hikmat, akal budi, dan kepintaran. Sehingga mereka boleh berhasil meraih masa depan dan cita-cita. Untuk setiap keluarga Kristen yang bermasalah, apapun persoalan mereka ya Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga itu. Dan kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk setiap persoalan mereka.
untuk mereka yang bergumul dengan sakit penyakit. Tuhan, kami percaya melalui obat-obatan yang masuk ke dalam tubuh mereka akan menjadi sarana kesembuhan dan diberkati oleh Tuhan sehingga mereka boleh memperoleh kesembuhan yang sempurna. Untuk mereka yang bersukacita kelahiran dan perkawinan di sepanjang minggu dan bulan Mei ini, Tuhan memberkati hidup mereka masing-masing. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan umur panjang, Tuhan meneguhkan iman mereka. Tuhan juga menguatkan ikatan perkawinan bagi mereka yang merayakan ulang tahun perkawinan, sehingga keluarga mereka sungguh diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, para pemimpin kami yang mengambil kebijakan, yang membuat keputusan untuk setiap hal persoalan yang terjadi pada bangsa ini. Roh hikmat yang datangnya daripada Tuhan kiranya bekerja di dalam hati dan pikiran mereka, para pemimpin-pemimpin bangsa ini, sehingga mereka boleh mengambil sebuah keputusan yang baik, keputusan yang benar untuk kesejahteraan bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk gereja-Mu, untuk pelayanan kami, dimanapun kami berada, semua orang yang terlibat di dalam pemberitaan Injil, semua yang terlibat di dalam pelayanan Tuhan, semua kami jemaat-Mu yang juga ikut serta di dalamnya sebagai bagian dari tri panggilan gereja. Berkatilah kami semua ya Tuhan, mampukanlah kami melayani dengan baik dan benar sebagai garam dan terang dunia di tengah-tengah dunia ini. Berkatilah hari esok kami Tuhan, yang tidak kami tahu apa yang terjadi, tetapi kami yakin dan percaya masa-masa sukar, masa-masa sulit ini akan segera berlalu. Dan apabila kami menjalaninya dengan proses ke depan, kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Tuhan ada dan menyertai kami. Sebab Yesus yang sama yang kami sembah adalah Yesus yang sama, baik kemarin, hari ini, bahkan hari esok. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami bawa, kami alaskan di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan yang berkuasa, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kini tiba bagi kita sekalian untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dengarkanlah nas pengantar persembahan syukur untuk kita seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kami mempersembahkan persembahan syukur kami, yang kami yakini semua bersumber daripada-Mu. Namun kami mempersembahkannya ya Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan, pekabaran Injil di bumi.
apa yang kami persembahkan ini kiranya Tuhan memberkati. Sehingga boleh dipergunakan dengan semestinya untuk pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Berkatilah hidup kami, berkatilah pekerjaan kami, dan pakailah kami senantiasa menjadi berkat dan diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Pelengkap Kidung Jemaat 230, Berkilat Halilintar. Kita angkat pujian kita. Berkilat halilintar dan guntur menderu, begitu kuasa dosa mengancam jiwaku. Suara juru selamat menopang juangku, dan Dia pun berjanji tak meninggalkanku. Dia tidak pernah, ya tidak pernah, tak akan ku ditinggalkan, begitu janjinya. Ya tidak pernah, ya tidak pernah, tak akan ku ditinggalkan, begitu janjinya. Dunia menggelora dan dosa menderu, tetapi Juru Selamat memberikan damai-Nya. Dilindungi diriku di mara apapun, tetap ku dibimbingnya di jalan hidupku. Ya tidak pernah, ya tidak pernah, tak akan ku ditinggalkan, begitu janjinya. Ya tidak pernah, ya tidak pernah, tak akan ku ditinggalkan, begitu janjinya. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Saya undang saudara-saudara untuk berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman dan juga kita akan menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengucapkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan yang adalah sumber kehidupan kita. Kita bersama-sama menerima berkat daripadanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan senantiasa memberkati kita. Mari kita senantiasa bersandar dan berpengharapan kepada Tuhan. Senantiasa bersandar bahwa Tuhan senantiasa ada di dalam setiap kehidupan kita. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Dan salam sehat untuk kita sekalian. Ingat selalu kita tetap di rumah, menjaga kesehatan, cuci tangan, menjaga jarak dengan orang lain. Dan tetap setia dan percaya kepada Tuhan untuk senantiasa menyertai kita dalam masa pandemi ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.